Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ariza Falevi dengan nomor NPM 2023-14500-771. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan orientasi pelatihan dan pengembangan karyawan. Orientasi adalah memberikan pengetahuan tentang kultur perusahaan dan filosofi tentang cara menjalankan kegiatan suatu organisasi. Orientasi merupakan proses sosialisasi untuk menanamkan sikap, standar, nilai-nilai, dan pola perilaku sebagaimana yang diharapkan perusahaan. Orientasi sangat mempengaruhi berhasil tidaknya seorang karyawan baru dalam melaksanakan pekerjaan. Orientasi organisasional meliputi informasi pengupahan, benefit, aturan-aturan, serta kondisi ketenaga kerjaan seperti keamanan dan pencegahan kecelakaan, hubungan karyawan dan serikat pekerjaan, serta fasilitas fisik. Orientasi departemental dan pekerjaan yaitu orientasi yang lebih spesifik yang menggambarkan topik-topik unik pada departemen dan pekerjaan tertentu, meliputi fungsi departemen, tugas pekerjaan dan tanggung jawab, kebijakan, prosedur, peraturan dan regulasi, keliling departemen, dan perkenalan dengan karyawan departemen. Alasan pelaksanaan orientasi. Yang pertama, menghadapi harapan yang tidak realistis seputar pekerjaannya. Yang kedua, mempelajari banyak tentang tujuan karir mereka. Yang ketiga, menentukan tujuan yang penting pada organisasi dan diterima oleh rekan dan atasan. Saya Fairuz Azizatu Audriana, NPM 2023-14500-798 akan menjelaskan tentang arti penting orientasi. Yang pertama, penerimaan dan integrasi, yaitu karyawan baru merasa diterima dan menjadi bagian dari tim. Yang kedua, pemahaman organisasi, yaitu memahami struktur, visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Yang ketiga, kekeliran harapan, yaitu memahami ekspektasi dan tujuan perusahaan. Yang keempat, pemahaman perilaku, yaitu memahami cara bertindak dan berpikir yang sesuai dengan budaya perusahaan. Yang kelima, pengurangan stres, yaitu mengurangi kecemasan dan ketidakpastian. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis operasional. Biasanya pelatihan dilakukan selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Pelatihan fokus terhadap keterampilan spesifik untuk pekerjaan saat ini. Metode yang digunakan seperti workshop dan pelatihan di tempat kerja. Manfaat dari pelatihan ialah meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepercayaan diri. Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan untuk menghadapi perubahan dan dilakukan selama beberapa bulan hingga beberapa tahun, yang berfokus pada pengembangan karir dan kemampuan kepemimpinan dengan cara melakukan kursus, seminar, dan konferensi. Pengembangan memiliki beberapa manfaat, yaitu meningkatkan kemampuan adaptasi, membuka kesempatan karir, meningkatkan kepuasan kerja, dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Manfaat dan tujuan pelatihan dan pengembangan. Manfaat dan tujuan pelatihan dan pengembangan bagi perusahaan ialah: 1. Meningkatkan keahlian karyawan, yaitu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan untuk meningkatkan kualitas kerja. Yang kedua, mengurangi kerusakan, yaitu mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin untuk menghemat biaya perawatan dan penggantian. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi proses
Selanjutnya, saya Yunita Yusandrina dengan NPM 2023-14-50807. Saya akan menjelaskan tentang menentukan kebutuhan spesifik, yaitu ada melakukan identifikasi masalah, yang kedua ada mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan datang, yang ketiga ada mengantisipasi kemungkinan perubahan strategi dan teknologi, dan yang terakhir ada menganalisis pada berbagai level meliputi organisasi, tugas, dan orang. Sasaran dan langkah-langkah Litbang. Setelah kebutuhan pelatihan ditetapkan, sasarannya harus ditetapkan untuk melengkapi kebutuhan pelatihan tersebut. Sasaran pelatihan yang efektif berupa keadaan yang sebaiknya dihasilkan oleh suatu program pelatihan organisasi, departemen, atau individu selesai menjalani pelatihan tersebut. Sasaran pelatihan kerja dikelompokkan sebagai berikut, yaitu ada sasaran instruksional, fokus pada peningkatan kemampuan dan pengetahuan karyawan dalam bidang tertentu seperti menguasai keterampilan baru, memahami prosedur dan teknologi, dan mengembangkan kemampuan teknis. Yang kedua, ada sasaran organisasional dan departemental, berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi dan departemen, seperti meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan. Langkah melaksanakan Litbang. Pertama, identifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan, yaitu mengenal masalah dan kebutuhan sekarang, lalu mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan datang, lalu kemungkinan perubahan strategi dan teknologi. Yang kedua, menentukan sasaran. Dari sasaran harus tercermin keinginan dari organisasi dengan diadakan pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, ada isi program. Isi program harus memenuhi kebutuhan organisasi dan peserta, seperti tempat, jangka waktu, kurikulum, instruktur, peserta, teknik-teknik atau metode yang digunakan, dan biaya. Lalu yang keempat, ada prinsip belajar. Ada beberapa prinsip belajar seperti partisipasi, melibatkan peserta secara aktif. Kedua, ada repetisi, dengan makin sering diulang maka penyerapan materi akan lebih banyak. Tiga, ada relevansi, ada keterkaitan antara materi pelajaran dan tugas pekerjaan. Lalu ada applicable, bisa ditetapkan. Dan yang terakhir ada feedback, ada umpan balik bagi yang terlibat dalam pelatihan. Metode Litbang. Yang pertama, biaya, yaitu memilih metode yang sesuai dengan anggaran yang tersedia, penting untuk memastikan keberlanjutan kegiatan Litbang. Biaya mencakup peralatan, fasilitas, tenaga ahli, dan material yang dibutuhkan. Yang kedua, kelayakan fasilitas. Fasilitas yang memadai diperlukan untuk mendukung pelaksanaan metode Litbang, seperti laboratorium, perangkat teknologi, ruang pelatihan, atau lokasi pada lapangan. Yang ketiga, isi program pelatihan. Isi program harus relevan dengan tujuan Litbang. Program yang terstruktur dan sesuai kebutuhan akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pencapaian target. Yang keempat, referensi dan kemampuan peserta. Tingkat pendidikan, pengalaman, dan keterampilan peserta harus dipertimbangkan. Teknik pelatihan berdasarkan tempat dan sifat tujuan pelaksanaan. Teknik pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu off-the-job training, yaitu pelatihan yang dilakukan di luar lingkungan kerja langsung, biasanya dalam suasana yang terkontrol. Teknik ini digunakan untuk memberikan pemahaman teori atau simulasi di kondisi kerja nyata. Yang kedua, on-the-job training, pelatihan yang dilakukan di tempat kerja nyata, sehingga peserta langsung belajar dalam kondisi kerja sebenarnya. Teknik ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis dan meningkatkan kinerja. Yang pertama, opini peserta, yaitu menjadi salah satu indikator awal mengukur kepuasan terhadap kualitas program, pelatihan, dan fasilitas melalui survei atau diskusi. Yang kedua, tingkat pembelajaran, dievaluasi dengan membandingkan hasil tes pendahuluan dan tes purna untuk menilai peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Yang ketiga, perubahan perilaku, dilihat dari penerapan hasil pelatihan dalam praktik kerja melalui observasi, wawancara, atau analisis kinerja. Yang terakhir, efektivitas pelaksanaan, dinilai berdasarkan pencapaian tujuan, efisiensi waktu dan biaya, serta dampaknya yang diukur dengan analisis dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Ariza Falevi dengan nomor NPM 2023 14500 771. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pembinaan karir. Karir menunjukkan perkembangan kerja atau jabatan para karyawan secara perorangan dalam jalur jabatan yang dapat dicapai selama masa kerjanya. Karir merupakan urutan posisi yang diduduki seseorang selama bekerja. Karir meliputi perubahan-perubahan nilai, sikap, dan motivasi karena seseorang menua dan dinamis. Hal-hal yang mempengaruhi pemilihan karir: minat, jati diri, kepribadian, dan latar belakang sosial. Karir menurut Dessler terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap pertumbuhan, usia dari lahir sampai 14 tahun. Pada tahap ini, remaja mulai berpikir realistis tentang keahlian. Penjelajahan, usia dari 15 tahun sampai 24 tahun. Pada tahap ini, seseorang mulai menggali keahlian yang serius dan mencoba pekerjaan awal. Yang ketiga, tahap pemantapan, usia dari 24 tahun sampai 44 tahun. Pada tahap ini, seseorang mulai fokus untuk kehidupan yang stabil dan sukses seperti mencari jati diri dan mengejar tujuan. Yang keempat, tahap pemeliharaan. Pada tahap ini, seseorang telah menciptakan suatu tempat di dunia kerja dan umumnya semua untuk mengamankan tujuan tersebut. Yang kelima, tahap penurunan. Pada tahap ini, menurunnya level kekuasaan dan tanggung jawabnya. Tahapan karir menurut Hall dan Morgan. Yang pertama, tahap coba-coba, seperti berusaha menentukan pekerjaan yang sesuai dan mulai mencari jati diri. Tahap kemajuan atau kemapanan, seperti pekerjaan yang menantang, pengembangan inovasi dan kreativitas, berusaha mencari dukungan, dan mencapai kemandirian. Yang ketiga, tahap pertengahan, seperti updating keterampilan yang pernah dikuasai dan mulai mengurangi ambisi untuk berkompetensi. Yang keempat, tahap lanjut, seperti pencarian kadar pengganti dan rencana pensiun. Perencanaan karir adalah perencanaan yang dilakukan dengan baik oleh individu pegawai maupun oleh organisasi yang berkenaan dengan karir pegawai, terutama persiapan yang harus dipenuhi seorang pegawai untuk mencapai karir tertentu. Macam perencanaan karir. A. Perencanaan karir terpusat pada organisasi. Tujuannya ialah 1. Meningkatkan kinerja dan produktivitas. 2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan. 3. Meningkatkan kepuasan kerja dan retensi. 4. Mengoptimalkan sumber daya manusia. 5. Mencapai tujuan strategis. Manfaatnya yaitu: yang pertama, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang kedua, mengurangi turnover. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Yang kelima, meningkatkan keunggulan bersaing. B. Perencanaan karir terpusat pada individu. Tujuannya ialah: yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, menentukan tujuan karir jangka pendek dan panjang. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri dan motivasi. Yang keempat, mengembangkan rencana aksi untuk mencapai tujuan. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan kerja. Manfaatnya yaitu: yang pertama, meningkatkan kesadaran diri dan motivasi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja dan kualitas hidup. Yang keempat, mengurangi kecemasan dan ketidakpastian. Yang kelima, membuka peluang karir yang lebih baik. Syarat utama dalam perencanaan karir. Yang pertama, dialog, yaitu komunikasi efektif antara individu dan organisasi untuk memahami kebutuhan dan tujuan. Yang kedua, bimbingan, yaitu panduan dan dukungan dari mentor atau konselor untuk membantu perencanaan karir. Yang ketiga, keterlibatan individual, yaitu partisipasi aktif individu dalam proses perencanaan karir. Yang keempat, umpan balik, yaitu pemberian informasi konstruktif untuk memperbaiki dan meningkatkan rencana karir. Yang kelima, mekanisme perencanaan karir, yaitu sistem yang terstruktur untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi karir.
Manfaat perencanaan karir. Yang pertama, mengembangkan pemimpin masa depan, yaitu menyiapkan karyawan untuk posisi lebih tinggi melalui pelatihan. Yang kedua, menurunkan perputaran karyawan, yaitu jalur karir yang jelas meningkatkan loyalitas dan mengurangi turnover. Yang ketiga, mengungkap potensi karyawan, yaitu memaksimalkan potensi yang belum terlihat. Yang keempat, mendorong pertumbuhan, yaitu memberikan peluang untuk perkembangan dan peningkatan motivasi. Yang kelima, mengurangi penimbunan karyawan, yaitu mencegah stagnansi dan mendorong rotasi posisi. Yang keenam, meningkatkan kepuasan karyawan, yaitu peluang pengembangan meningkatkan kepuasan dan retensi. Yang ketujuh, mempersiapkan karyawan untuk jabatan lebih tinggi, yaitu memberikan pelatihan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk peran yang lebih besar. Saya Yunita Yusandrina dengan NPM 2023-14-50807. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme dalam perencanaan karir. Yang pertama, ada analisis kebutuhan karir individu, yaitu melalui proses mengidentifikasi potensi, kekuatan, dan kelemahan yang dimiliki oleh karyawan, sehingga karir yang bersangkutan dapat direncanakan dan dikembangkan secara maksimal. Kedua, ada pemerataan karakter individu. Adalah suatu proses untuk menggambarkan prospek karir seseorang, termasuk penjelasan tentang tingkat kesiapannya dalam memangku jabatan tertentu. Yang ketiga, ada penilaian kerja individu, merupakan suatu usaha untuk mencari bukti-bukti yang tentang kualitas kinerja seseorang. Yang keempat, ada identifikasi usaha untuk mencapai tujuan karir. Suatu jabatan tidak akan datang begitu saja. Karyawan yang harus berusaha mencapai jabatan yang diinginkan. Pengembangan karir adalah proses pelaksanaan perencanaan karir yang dalam penerapannya dapat dipengaruhi oleh pertama, hubungan pegawai dan organisasi, yang kedua, personalia pegawai, yang ketiga, faktor eksternal, yang keempat, politik dalam organisasi, yang kelima, sistem penghargaan, yang keenam, jumlah pegawai, yang ketujuh, ukuran organisasi, yang ke-8 kultur organisasi, yang ke-9 tipe manajemen. Cara pengembangan karir yang pertama ada diklat, pendidikan dan pelatihan. Contoh pengembangan karir melalui diklat yaitu menyediakan pegawai di dalam negeri atau di luar negeri, memberikan pelatihan dan memberikan pelatihan sambil bekerja. Yang kedua ada non-diklat. Contoh pengembangan karir melalui cara non-diklat yaitu memberikan penghargaan kepada pegawai, menghukum pegawai, mempromosikan pegawai ke jabatan yang lebih tinggi, dan merotasi pegawai ke jabatan lain yang setara dengan jabatan semula. Pengembangan karir individual, prestasi kerja, exposure, jaringan kerja, pengunduran diri, kesetiaan pada organisasi, mentor dan sponsor, bawahan mempunyai peranan kunci, peluang untuk tumbuh, dan pengalaman internasional. Jalur karir adalah garis pergerakan yang fleksibel melalui mana seseorang karyawan bisa bergerak selama bekerja dalam perusahaan. 4 macam jalur karir. Yang pertama, jalur karir tradisional. Yang kedua, jalur karir jaringan. Yang ketiga, jalur keterampilan lateral. Dan keempat, jalur karir ganda. Karir di era digital. Jalur karirnya tidak ada yang lurus, namun bisa melingkar, zigzag, bahkan bisa direkayasa, sehingga para pekerja harus cepat beradaptasi, tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak ada tangga karir, yang ada hanyalah kisi-kisi yang bisa dipilih sesuai kompetensi dan kebutuhan di pasar kerja.